makhluk-makhluk itu nggak ada. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah nggak ada, tapi ini benar-benar genetik. Makanya waktu saya lihat, oh ini kayaknya ada orang tuanya seperti ini, nurunkan ke ibu. Ya alhamdulillah di putra ibu nggak ada, alhamdulillah aja. Daripada orang Ustaz Danu dikit-dikit ilmu, dikit-dikit kalau ini enggak. Beneran enggak gitu ya. Jadi enggak, karena memang yang kelihatan itu mau bilang apa. Iya, ya kan? betul. Daripada yang lain yang aneh-aneh, enggak ini dilihat otaknya biasa ya. Kalau ada jin pun tidak berpengaruh kuat ke ibu. Oh sampai berdiri ibu sini, ibu sini. Sebelah sini, monggo. Ya, silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Danu, Namanya siapa? saya Bu Sri Sundari dari Jogja. Bu Sri dari Jogja. Kenapa Iya. Bu Sri? Saya sudah Sebentar. 25 tahun ya. Pak nggak bisa tidur Pak. Hah, Ibu? Udah 25 tahun lebih mungkin nggak bisa. Sebentar, nggak bisa tidur. Tidur malam, Iya. siang nggak tidur juga? Juga nggak tidur. Melek terus? Iya. Nggak capek apa? Saya nggak pernah ngantuk. Hah? Nggak pernah ngantuk dan kalau tidur itu pakai obat. Kalau itu pun kalau pakai obat kalau bisa itu seringnya nggak bisa. Jadi sudah ke dokter, sama dokter dikasih obat tidur. Iya, dikasih. Itu baru bisa tidur. Iya, ya bisa. Kadang-kadang itu juga. Kadang-kadang. Ya. Kalau normalnya nggak bisa tidur, nggak Iya. ngantuk. Nggak. Jadi kalau yang nggak lain- pernah ngantuk. Kalau yang lainnya lagi pada tidur, ibu ngapain? Ya saya melek terus. Tapi di tempat tidur melayak gitu. Iya, nguling-nguling gitu terus. Tapi ibu Kedinginan. selain itu sehat nggak? Badan saya ya susah BAB, asam lambung, ya apa aja ya. Ya gara-gara nggak diistirahatkan juga mungkin badannya Iya, mungkin. kesakitan. Iya. Iya. Selama 25 tahun itu. Lebih malah. Suami masih ada? Ada. Oh suaminya ini, monggo. Iya. Suami, anak-anak tahu semuanya kondisi ibu. Tahu ya. Pak, 25 tahun ibu Iya. melek terus. Iya, jadi kalau nggak pakai obat tidur itu nggak bisa tidur. Jadi setiap mesti harus ngonsumsi obat. Itu pun suatu saat bisa cok kolab jam 1 nggak bisa tidur sehingga suntiknya 2 kali malam-malam tuh harus ke dokter suntik. Iya, suntik tidur. Ya Allah. Jadi sudah kalau nggak konsumsi itu nggak bisa tidur. Jadi ketergantungan juga jatuhnya ya. Jadi harus minum Insomnia obat, ya. akut. Ya. Ada yang seperti ini ternyata Ustaz. Ah itu ada. Iya, aku baru tahu. Iya. Ada itu. Kalau ada namanya apa itu tadi namanya? Insomnia. 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 Bu, 2 tambah 2 berapa? 4, 4. 4 tambah 2 berapa? 6. 6. Bisa ya? Tadi tidur nggak tadi? Enggak. Dari kemarin enggak. Dari kemarin enggak? Enggak tidur. Kalau Bu, Enggak tidur. dari Jadi enggak tidur. Enggak tidur. Iya. Oh. Enggak pernah. saya tadi subuh nggak bisa bangun, ibu nggak bisa tidur. Iya, bisa tidur. Balikan. Ada yang mau syuting nggak bisa bangun loh Bu. Jadi Ada. Ini malah nggak bisa tidur Bisa ya. tidur. Aduh. Ya udah, gini, sebelum Ibu nggak bisa tidur awal-awalnya sekitar 25 tahun dulu itu. Ibu umurnya berapa? Waktu itu umurnya berapa? 60 sekarang dok. 60. 60 berarti sekitar 35. 35-an ya Iya. dulu, diawali dari situ. Dari kecil juga dok, saya sering nggak bisa tidur. Dari kecil Dari juga. kecil nggak bisa tidur? Iya, Nggak bisa sering. dok. Jangan bilang kodok. Ibu senyum. Dari kecil sebetulnya sering nggak bisa tidur, tapi 25 tahun terakhir hampir belas nggak bisa tidurnya. Ya, Oh gitu. Iya. Aduh, dari kecil itu SD itu udah mulai kerasa nggak bisa? Iya. Oh ya sudah. Berarti ini ada genetik dari orang tuanya. Begini Bu Sri Sundari. Iya. Ya, ini ada orang tuanya Ibu, salah satu saya tidak tahu ini apa namanya ayah atau ibunya dulu. Ini kayaknya beliau agak pendiam. Tapi pada waktu Ibu bisa aja sejak kecil itu beliau selalu kelihatannya itu mikirin sesuatu aja seperti itu. Mikirin aja, jadi kayak pendiam, dipikirin. Nah kayak ibu gini,
pendiamnya kayak ibu begini diem, kayaknya otaknya itu mikir. Terus itu siapa di antara ayah atau ibu itu ada yang Ayah ibu yang diamnya kayak ibu gini diemnya siapa? kayak ibu itu ada nggak? Ayah atau ibu? Ibu, kayak ibu. Ibu. Ibu, bener ya kayak begini diem gitu ya? Iya. Oh gitu. Memang pada waktu itu, pada waktu Ibu Sri di umur SMP itu kan biasanya udah mulai paham ya. Iya. SMP itu memang kelihatan ibu itu kayak, mohon maaf nih, kayak tertekan gitu ibu, paham? Dulu ya waktu Dulu ya? sering tertekan stres ya. Ibu, ibunya Saya. maksudnya? I- Ibu Sri Ibu Sundari Sri, apa? Bu Sri, Bu Sri. Ibu Sri sendiri sering Saya stres? juga tertekan, ibu juga ya. Oh, sama. Oh gitu, berarti sama. Berarti ini genetik istilahnya. Makanya saya lihat ini kok, oh ini genetik kalau ini. Jadi kalau genetik ini harus bongkar. Jadi saraf-saraf di otaknya yang memang harusnya bisa tidur, ini nggak bisa. Padahal Allah itu sudah menciptakan siang untuk melakukan aktivitas, malamnya untuk istirahat, ini nggak bisa dikerjakan. Nah karena apa? Karena di otak ada yang berhubungan dengan capeknya tubuh, dengan ini nggak bisa bekerja dengan bagus. Nah itu diawali biasanya kalau ini genetik, biasanya ini kalau ibu, ada ibunya yang senantiasa seperti itu. Jadi seperti tertekan, memikirkan sesuatu, padahal itu ya apa namanya, nggak terlalu berat yang dipikirin umpamanya. Jadi Akhirnya menimbulkan penyakit. akhirnya ini turun ke arah Ibu Sri gitu. Jadi Ibu Sri lahir itu dalam kondisi ibunya Ibu Sri itu memang kondisinya seperti itu. Nah ini genetiknya diambilkan oleh Allah Ta'ala. Ibu mulai kecil udah kok memang agak susah tidur. Mulai di umur 35 kelihatan sekali. Menikah umur berapa sama Pak? Umur 20, 24 dokter. 24 ya. Ya usia bagus lah untuk. 20. Sudah punya putra? Sudah 2. 2 ya. Iya. Sudah dewasa Cewek? semuanya. Laki semua. Laki semua. Udah punya cucu. Sudah punya cucu? Sudah punya cucu. Oh alhamdulillah. Tapi anak tidak ada yang seperti ibu. Tidak Tidurnya ada. susah. Enggak. Alhamdulillah. Jadi di keluarga kali ini hanya ibu saja. Iya. Iya memang genetik. Kalau ini dilihat genetik otaknya ada yang memang ada yang nggak imbang istilahnya ya. Oke. Ibu Sri Sundari, kalau mamanya saya bantu untuk apa namanya lebih lebih fresh. Tapi ini kan namanya saya kan bantu doa ya. Nanti urusan kesembuhan kan Allah ya. Ya, ya. Jadi saya bantu, saya ngerti, diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu dalam otaknya ibu kayak apa, diizinkan tahu sehingga oh ini ada, kayaknya ini genetik gitu ceritanya. Jadi genetik, jadi nggak ada unsur makhluk-makhluk itu nggak ada. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah nggak ada, tapi ini benar-benar genetik. Makanya waktu saya lihat, oh ini kayaknya ada orang tuanya seperti ini, nurunkan ke ibu. Ya alhamdulillah di putra ibu nggak ada, alhamdulillah aja. Daripada orang Ustaz Danu dikit-dikit ilmu, dikit-dikit kalau ini enggak. Enggak, beneran enggak gitu ya. Jadi enggak, karena memang yang kelihatan itu mau bilang apa. Iya, Ya kan? betul. Daripada yang lain yang aneh-aneh, enggak, ini dilihat otaknya biasa. Ya kalau ada jin pun tidak berpengaruh kuat ke ibu. Tapi saraf yang memang itu memang enggak apa namanya, selalu kerja gitu loh kesannya. Ya, Ibu, saya bantu doa mau ya? Bapak ikut ngaminin ya, Ibu Sri Sundari ngaminin ya. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan bisa tidur, jangan segala macam dipikirin ya Bu ya. Relax saja, sudah semuanya terjadilah. Biasanya berat nggak sih Bu di sini kayak ganjel atau berat ya? Berat itu berat aja kayak orang berpikir penuh gitu. Iya. Sehari-hari berat aja gitu ya. Iya. Saya tanya, sekarang rasanya gimana di sini? Ya alhamdulillah udah. Ringanan? Cuma Iya, bohong, udah enteng. Biasanya matanya hanya berat tapi nggak ngantuk gitu. Iya. Oh Iya. gitu Iya ya. Pak Ustadz. Nanti Ibu kalau lagi duduk tiba-tiba ngantuk tidur aja ya. Amin. Iya. Khusus untuk Ibu Sri, yang lain aja. Ya. Khusus untuk Ibu Sri Sri Sundari boleh. Iya, kasihan udah 25 tahun. Iya. Terus mau tidur, dibangunin jangan ya. Ibu, Iya. ya. Jam Makasih ya Bu, Pak, makasih ya. Kita doakan yang terbaik. Ayo, monggo. Oke, kita lanjutkan lagi. Bapak-bapak lagi deh. Bapak siapa yang mau bertanya? Bapak yang ini ayo, silakan. Silakan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Suryadi. Siapa namanya? Suryadi Suryadi. Dari mana Pak Suryadi? dari Kelurahan Jatimamur, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi. Yang saya ingin tanyakan kepada Ustadz, ini yang jadi masalah selama ini anak saya Ustadz. Anaknya ada? Di bawah? Mana anaknya? Fadil Amin, sini sayang. Oh Sini. Kasih jalan. Mas ini. Pak Ustadz, Suryadi biar- ini anaknya siapa namanya? Nama saya Padilla Amin, dipanggilnya Padilla. Padilah. Umur berapa? 27. 27 ya. Kenapa Pak Suryadi ini anaknya? Ustadz, selama ini kurang lebih sudah 4 tahun. Yang dia rasain selama ini sering suka berubah sifatnya. Jadi kalau di rumah ini selama ini suka kalau ada yang dia mau, umpama saya tuh nggak ada persiapan atau dari segi makan atau uang, dia marah sama saya. Sebelumnya nggak pernah gitu? Ya waktu masih sebelum selesai waktu habis sekolah enggak begitu tamat sekolah kurang lebih 4 tahun dah hakim 4 tahun ini kalau kemauannya nggak diturutin, kalau nggak ada marah. Dan begitu juga kalau cuma marah aja nggak apa-apa. Sini dia berani bahasa Jepang kalau ngomong kasar dan matanya pun kalau ngomong itu bukan mata dia Ustadz. Melototin bapak? Melototin saya dan sama ibunya juga nggak ada takutnya, meskipun nggak ada takutnya. Kalau lagi sadar ya normal biasa Ustadz gitu. Kalau lagi datang ke umatnya begitu. Iya. Gitu Ustadz. Oke, Fadilah pegang aja. Kenapa marah-marah? Ya biasa paling emosi saat Emosi kenapa? tekanan hidup lah ya gitu. Tekanan hidup ya. Bentar, umur berapa? 27. 27. Udah nikah belum? Oh, Udah kerja belum? 27. Sekarang lagi masih nganggur Ustaz. Belum. Masih nganggur? Nah kalau nganggur mau sesuatu masa masih minta sama orang tua? Orang tua nggak ada kenapa marah-marah? Umur 27 mah tuh udah harus bisa cari sendiri sebetulnya. Iya. Emang minta apa kemarin terakhir? Ya nggak minta apa-apa sih. Yang terakhir ingat? yang terakhir, Ayo. ingat. Yang Atau bapak ingat siapa? Apa? Minta apa? Karena sekarang kan pengen nyari Ini kerja. pakai mic Iya. Buat nyari kerja aja Ustaz gitu kan susah nyari kerja. Nah jadi timbul emosi gitu ya. Nah kamu kemarin minta apa terakhir? Bapak masih ingat gak? Selama ini yang dia ucapin nama saya Ustadz, emang kerja selama ini udah 4 kali kerja. Jadi selama ini kerja tuh nggak ada kelar-kelarnya. Jadi kerja belum sampai 1 bulan asal dia keluar. Asal dia bilang kerja nggak nyaman keluar. Selama ini 4 kali ngelamar kerja diterima Ustadz, tapi dia nggak ada yang Betah. Tah ya. Iya gitu, makanya kalau lagi gitu. datang ke rumahnya itu begitu Ustadz. Oh, kenapa Mas Fadil Fadil? ya? Nggak kuat kerja. Kerja kenapa nggak betah? Nggak betah. Mungkin lingkungan Ustaz kali ya, lingkungannya dari lingkungan mungkin. Emang lingkungannya mau Bikin gak nyaman gitu ya. Iya. Nggak nyaman tuh gimana? maunya yang nyaman tuh gimana? Kerjanya dikit gajinya besar ya? Ketawa ini Mas Fadil. Yang namanya kerja mah di mana-mana juga capek. Iya. Betul. Terus kemarin minta ke orang tua minta apa? Yang sampai marah-marah. Minta kawin. Oh iya ibu belakang iya loh minta Minta kawin. motor. Ya, Minta nggak motor. minta apa-apa sih Ustaz. Cuman kan tahu keadaan orang tua ya kondisinya begini ya saya tahu lah ya. Kondisinya begini ya. Tahu kondisi tapi marah aja ya. Cuman ya mungkin bawaan dari lingkungan kali ya, emosi kadang-kadang capek Lingkungan gitu ya. yang mana? Rumah gitu. Rumah? Lingkungan rumah gimana tuh? Mas Fadil dengerin. Jangan nyalahin luar mulu. Kerja nggak nyaman, lingkungannya nggak enak. Marah-marah karena lingkungannya juga. Kumaha tuh kalau begitu? Iya. Iya memang ini hanya Pak siapa namanya? Pak Suryadi. Pak Suryadi ya Mas Fadil kali memang kalau saya lihat sekilas gitu. Sekilas nih saya lihat beliau memang emosinya agak lebih tinggi daripada saudaranya yang lain. Berapa bersaudara maaf? 3 Tiga ya. Mas Fadil bersaudara ya. nomor berapa? Saya nomor pertama. Oh ini nomor 1.
Mas Fadil memang kecenderungan emosinya lebih tinggi daripada saudara-saudara yang lain. Kalau ini saya lihat enggak ada persoalan apa-apa. Ini memang emosi. Iya. Betul ya? Iya. Emosi sadar ya? Iya. Nah, benar. Sadar. Nah, sadar Pak. Jadi ketika marah, Sadar ketika sih, melotot, iya. itu penuh dengan kesadaran. Sadar tapi sadar ya. Subhanallah. Tapi ya karena emang emosi ya. Emosi itu kan Mungkin sampai di luar batas sih. Di luar batas. Sampai nonjok gitu enggak. Enggak pakai ya. pakai mic ngomongnya, Mas. Iya, iya. Mas Fadil, ya jadi nanti gini aja sebenarnya. Jadi ini masalah psikis biasa aja. Iya. Mas Fadil begini, kalau Mas Fadil kan sebenarnya pengen kerja ya. Pekerja itu salah satu yang harus kita ketahui ya. Iya. Wa fis sama'i rizqukum. Iya. Ya. Di langit ada jalan rezekimu. Nah, yang mau dicari Mas Fadil nih. Bagaimana jalan rezeki itu bisa turun kepada Mas Fadil? Innahum kanu qabla dzalika musyinin. Sesungguhnya Mas Fadil di dunia selalu berbuat kebaikan. Oh, ini cara Allah ini. Iya. Jadi kalau Mas Fadil ingin kerja, ingin mendapatkan rezeki, harus berbuat baik. Nah, maksud saya adalah tadi emosi sama Bapak, udah inilah masa lalu ya. Iya, Tetapi Mas Fadil mulai hari ini belajar hormati beliau sebagai orang tua. Iya. Nanti kalau Mas Fadil tuh emosi terus sama Bapak, bisa aja nanti susah mendapat jodoh. Iya. Kalau mendapat jodoh itu selalu nggak Ya, cocok ya. terus. Ya, Kan Mas pasti Fadil ada kan aja Tat, halangannya. kenapa? Ada ya? Ini selalu ada. Sudah deket sama cewek beneran? Cuma ada aja halangan. Ada aja begitu. Pekerjaan pun begitu. Pekerjaan. Cuma ada aja. Ada Nah. aja pokoknya. Duh, mic-nya saya pegang aja, Mas. Udah, Pokoknya ada aja. udah saya aja yang megang. Ada aja halangannya. Ada aja, Nah, halangannya entah apa maksudnya dari firman Allah Ta'ala ini, dari surat Az-Zariyat ini sebenarnya begitu. Jadi rezeki itu kan bisa aja rezeki berupa harta, rezeki berupa jodoh, kesehatan. Itu sebenarnya orang itu harus berbuat baik. Nah ini Mas Fadil, ayo hari ini dengan kesungguhan hati ingin berubah. Saya hanya bisa memberikan gambaran berubah, hormat pada Bapak, hormat pada Ibu dari sini. Kalau mau marah, Mas Fadil mending duduk, gak usah mukul-mukul tembok, duduk terus istighfar. Astagfirullahaladzim. Iya. Astagfirullahaladzim. Paham ya? Paham ya. Ngerti? Ngerti. Itu aja. Nanti kalau sehari-hari sama ayah atau sama ibu biasa aja. Kalau lagi jengkel, pergi kemudian istighfar. Kalau masih belum, ambil air wudhu. Sholat. Belum, sholat. Udah hafal seperti itu ya. Jalanin itu semata-mata karena Allah. Karena Allah. Nah, insya Allah. Mas Fadil kalau itu dijalani karena Allah, nanti rezeki akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Iya. Ingat loh, Ya. ridho Allah, fi ridho walidah. Iya benar. Ridho Allah ada di kedua orang tua. Di ya. kedua orang tua. Betul. Paham ya? Kejar keriduan itu. Iya. Benar ya? Oke, saya akan bantu doa khususnya untuk mendoakan untuk amarahnya Mas Fadil. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita ya. Saya akan fokus ke emosional Mas Fadil ya. Mas Fadil aminin doa saya ya. Ustaz, Iya, saya boleh ngomong ke Fadil sekaligus saya cerita. boleh. Dil, kita tidak pernah bisa memilih untuk dilahirkan dari keluarga seperti apa. Kalau bisa memilih, kita minta dilahirkan dari keluarga yang kaya. Yang bisa memberikan apapun permintaan kita sebagai anak. Tapi sayangnya kita tidak bisa memilih itu. Mungkin teman-temannya Fadil orang kaya. Minta apapun dikasih. Pakai mobil, motor, dan lain sebagainya. Kadang merasa putus asa, kenapa saya dilahirkan dari keluarga seperti ini? Betul. Akhirnya justru jadi marah-marah, protes kepada Allah, protes kepada orang tua. Ya, sempat kepikir gitu. Kenapa saya dilahirin begini ya gini. Kok enggak kayak yang lain gitu ya. Beda sama teman-teman gitu ya. Iya. Ketika kita dilahirkan dari keluarga yang tidak seperti yang kita harapkan, tugas seorang anak untuk merubah nasib diri sendiri dan keluarganya. Saya ingat, saya ini lahir dari keluarga yang tidak berada. Keluarga biasa saja, tapi cukup alhamdulillah. Ayah saya, sampai tua masih pakai motor. Sampai saya terbersit, saya mau membahagiakan orang tua.
Tidak mau orang tua kita kepanasan, kehujanan ketika berangkat kerja. Saya berdoa, saya minta restu pada orang tua. Alhamdulillah, ketika saya berikan sebuah mobil, betapa bahagianya apa saya. Lihat bapak kamu. Bapak kamu tulus. Bapak kamu mendoakan kamu di sela-sela sholatnya. Bapak kamu mengelus dada dan memaafkan kamu walaupun kamu melotot dan marah kepadanya. Janganlah dia. Mumpung masih ada waktu cium tangan Bapak. Ucapkan maaf. Bapak saya udah meninggal. Baru 1 tahun yang lalu bulan November. Untuk megang tangan, untuk meluk, untuk ngobrol aja susah sekarang. Mumpung masih ada, gunakan waktu itu ya. Peluk. Ya. Rubah sikap. Ya. Janji? Janji. Jaga perasaan orang tua ya. Iya. Amin, amin ya Rabb. Alhamdulillah. 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 Enak soleh ya. Amin. Maaf Ustaz, saya harus cerita ya. Iya. Jadi buat teman-teman di rumah yang masih ada orang tuanya, sayangi mereka. Sekuat tenaga. Bukan dengan harta. Dengan perhatian, dengan berbicara lemah lembut. Jangan membentak. Jangan marah. Karena mereka kita ada di dunia ini. Dan gunakan waktu itu selagi sempat. Ustadz ya? Iya betul. Yaudah, yuk lanjut aja ya. Bapak masuk, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa namanya? Pak Kuswa. Pak Kuswa. Kuswa. Sakit apa Pak Kuswa? Sakit ini dari perut, bawah perut, nah itu tuh ada benjolan gitu. Kayak turun bro gitu, hernia. Kadang-kadang hernia tapi masih gejala kalau dokter teh gitu. Tapi harusnya dioperasi. Tapi saya kalau bisa nggak usah dioperasi gitu, takut lah. Itu kalau capek turun, kalau angkat-angkat berat atau selalu di bawah? Kalau yang sekarang mah nggak capek-capek, sekarang begitu. Selalu diikat ini aja tuh. Kalau nggak diikat mah langsung ininya benjolan. Diikat pakai apa Bapak? Pakai Tali? Tali bubur. Beber itu sabuk. Sabuk. Oh ya. Jadi kalau dulu muncul ketika capek dan angkat-angkat berat. Kalau sekarang nggak capek capek-capean, pun turun. Ya. Kalau nggak capek juga kalau jalan gitu, kalau nggak dikasih itu mah turun gitu. Ya, sakit banget ya. Sakit. Kadang-kadang ini teh sakit kena punggung-punggung tuh. Leher sampai Tulang ke punggung. punggung sakit. Kepala puyeng gitu ta. Sakit kepala tuh gitu. Ya. Sudah berapa lama? Hampir 2 tahunan lah. 2 tahun ini. Oke. Udah ke dokter suruh operasi tapi nggak mau. Nggak mau. Dan Obat? Nggak minum? Obat dikasih obat. Tapi lah nggak mau kalau mau dioperasi. Seolah-olahnya mohon doa sama Pak Ustadz gitu. Udah ke alternatif belum? Udah dikontrol mau udah. Alternatif? Alternatifnya apa? Itu kalau kata dokter mah ini harus dioperasi. Itu kan kata dokter. Ada alternatif gitu-gitu enggak? Selain ke dokter? Berobat ke orang pinter. Oh, Iya. enggak orang pintar mah Enggak. enggak. Seadanya diobatin sama itu dari dokter. Dokter aja. Ya. Sok maju sekali. Hernia dan juga Iya, kalau ini hernia, Iya. Kalau hernia itu apa namanya? Kalau punya keinginan ini Pak siapa tadi? Asep. Kuswa. Pak Kuswa. Pak Kuswa dari Ciamis. Aduh. Pak Kuswa. Pak Kuswa ini punya tipikal memang orangnya agak pendiam. Punya keinginan itu kadang kuat di dalam keluarga, tetapi kadang keinginannya itu nggak bisa tersampaikan, tapi kuat sekali. Dalam keluarga bisa dengan istri, bisa dengan
orang tua, tetapi keinginan tersebut belum bisa Terucap, terkabulkan, terjalani maksudnya. Ya kadang-kadang sering marah gitu kita. Iya, ini belum marah, selesai. kalau ada kesalahan sedikit inginnya marah tapi nggak bisa itu Nggak kan bisa gitu. dikeluarkan. Jadi keinginan Takutnya kasihan sama anak, sama istri, istri, sama tetangga juga kasihan nggak? sama tetangga kadang-kadang. Kalau Mikir ada juga masalah sama kan- tetangga, nggak ada urusan saya sama tetangga. Ya sudah, ini memang ada begini. Jadi keinginan di dalam keluarga dengan istri, tetapi belum tersampaikan. Kemudian plus kalau sudah keinginan itu tidak tersampaikan, marah tapi diem. Nah ini yang keluar usus atau ya usus. Sebenarnya kalau di dokter ini mudah, bukan operasi besar loh itu Pak. Itu hanya cuma dijahit sedikit, dinaikin itu selesai. Kemudian istirahat seminggu selesai. Iya takut nanti katanya dokter cina, fokusnya ini ada gulanya cek itu. Oh, emang ada gula? Berapa gulanya? Ukurnya dari dulu mau 400 tapi sekarang belum dikontrol lagi kada. Terakhir berapa? Sampai 90. 90. 100 kadang-kadang. Oh, 90 100 ya angka normal biasa sekarang ya. Ya udah gini aja, Pak, sebenarnya ini dioperasi nggak ada masalah. Ini operasi kecil kok sebenarnya, bukan operasi besar. Cuma nanti, nah kalau sudah dioperasi, akhlaknya Bapak Koswa harus dirubah. Yang dulunya ngotot, punya keinginan kuat, kemudian kalau keinginannya tidak terlaksana, marah, jengkel, emosi itu harus belajar direda. Nanti insya Allah ini tidak jebol lagi. Ya, hanya gitu aja sih. Iya. Bapak Koswa, saya akan bantu doa. Ya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan, mengabulkan doa kita ya. Amin. Ibu-ibu yang pemirsa silahkan mengaminkan doa saya. Siapa tahu ada yang terkena turun berok kalau orang Jawa bilang ya. Alhamdulillah pasti. Wih, jagoan juga Pak Kuswa. Jagoan apa? Jagoan apa? Tadi apa Ustaz sebetulnya? Kayaknya apa ya kayaknya loh ini orang-orang sih berkata ilmu hikmah dulu ya kali ya. Pernah ikut amalannya? Ya pernah. Pernah Bapak ya. Lagi muda. Iya waktu muda maksudnya. Bapak tadi nggak tahu apa yang Bapak melakukan apa? Oh kerasa. Bapak tadi Iya, siap Bapak. gitu. Iya. Tapi nggak bisa kenalin ya? Kerasa itu nih, kerasa itu. Gerak sendiri gitu? Gerak. Gerak sendiri. Sekarang gimana rasanya? Kalau alhamdulillah. Enakan malahan. Enak. Terus yang di perut-perut gini, yang di sini enakan? Yang di perut agak ringan? Yang ininya enggak sakit-sakit. Enggak sakit ya kan? Yang di pundak tadi enakan sekarang? Ada ringan ya. Agak ringan ya? Udah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Ya insya Allah mudah-mudahan diberi kesembuhan Allah ya. Amin. Jangan main silat gini dong. Jangan. Gak apa-apa. Saya kata, mudah-mudahan sehat terus ya Pak saya. Enggak, sami-sami. Salam. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kuswa. Alhamdulillahirabbil alamin.